ledakan di Taman Pandawa, Cicendo, Kota Bandung. Berikut pernyataan lagi dari Kapolda Jawa Barat. Pak, tadi tidak ada korban ya sudah? Tidak ada korban. Jadi dalam peristiwa ini tidak ada satupun korban, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita tetap utamakan keselamatan agar tidak ada korban. Kemudian masyarakat di sekitar sini, apakah sudah dilakukan evakuasi untuk seluruh rumah-rumah di sini? Sudah kita lakukan evakuasi. Makanya kita pakai polis lain dan kepada seluruh masyarakat juga agar tertib, jangan ingin tahu tetapi agar berada di luar jalur polis lain. Pak, dari jarak dari Taman Pandawa ke kelurahan ini sebenarnya tidak terlalu dekat juga. Kemudian bagaimana tadi kronologisnya terduga ini mengarah ke kantor kelurahan? Nah, ini belum bisa kita dalami, nanti kita masih selidiki bagaimana yang bersangkutan datang ke sini. Ya. Nah, kemudian pagi tadi laporan yang diterima oleh kepolisian seperti apa, Pak? Tadi ada laporan bahwa ada sesuatu yang meledak, kemudian kita sisir, kita datangkan tim Jihandak dan ternyata dari Jihandak memang betul ini ada satu jenis bom, namun bom low eksplosif dan sekarang masih dalam pengamanan tim Jihandak. Nah, itu berarti pada saat terduga melakukan pemboman lalu lari ke kantor kelurahan itu tidak ada yang melihat atau? Sementara saya kronologisnya nanti kita beritakan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Zilvia, hingga saat ini dapat terlihat tadi wawancara saya bersama dengan Kapolda Jawa Barat Anton Carlyan yang menjelaskan apa yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dapat terlihat di layar kaca ini belasan tim gegana sedang mencoba melakukan penggerbekan langsung memasuki kantor Kelurahan Arjuna untuk menangkap satu orang terduga teroris. Untuk saya review, pagi ini pukul 9 pagi pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa ada sesuatu yang meledak di Taman Pandawa, Kota Bandung. Setelah mendapatkan laporan itu, tim Jihandak langsung menyisir lokasi dan menemukan bahwa yang meledak tersebut adalah bom panci yang isinya di dalam ada paku dan sudah dinyatakan bahwa bom tersebut memiliki daya ledak yang rendah. Dan hingga saat ini, ya oke. Jauh dulu. Kusuma untuk menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Rencananya siang ini akan digelar gladi resik dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Stella Nau langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Stella, sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma hingga siang hari ini? Zakia, sekitar 10 menit yang lalu gladi resik ataupun latihan penyambutan Raja Salman ini sudah dilakukan karena tadi kami melihat iring-iringan mobil dari arah pintu masuk Bandara Halim kemudian mengarah ke ruang khusus penyambutan VVIP yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Di sana nanti akan dilakukan latihan bagaimana prosedur apa saja yang harus dilewati dan dilakukan oleh pihak Bandara Halim Perdana Kusuma, khususnya dalam hal ini adalah PT JAS Airport Service yang mengatur ground handling penyambutan Raja Salman ketika tiba di Indonesia. Dan sebenarnya persiapan ini sudah dilakukan sejak tanggal 22 Februari yang lalu
ketika tangga khusus yang dipersiapkan untuk menyambut Raja Salman itu tiba di Indonesia. Dan kemudian itu berlanjut hingga dengan hari ini diadakan gladi resik karena mengingat minggu depan tepatnya pada tanggal 1 Maret Raja Salman akan tiba bersama dengan sejumlah rombongan, ada 1.500 orang yang dibawa dengan 7 pesawat berbeda yang akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma nantinya. Selain itu juga pihak dari Bandara Halim Perdana Kusuma mempersiapkan beberapa hal karena mengingat kami tadi sempat berbincang-bincang dengan Angkasa Pura bahwasanya untuk jumlah rombongan ini cukup banyak sehingga perlu ada pengamanan yang lebih ketat mulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma hingga nanti ketika rombongan Raja Salman mengarah ke Istana Bogor. Zakia. Baik, Stella Nau, terima kasih atas informasi Anda. Pemirsa, Kementerian Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia pada 1 Maret mendatang tidak hanya untuk pertemuan bilateral di Jakarta, tetapi juga hendak berlibur di Pulau Dewata, Bali pada tanggal 4 sampai 9 Maret. Hingga hari ini belum ada informasi resmi mengenai hotel yang akan dihuni Raja Arab dan juga rombongan selama berlibur di Bali. Namun berdasarkan informasi yang beredar, Hotel The St. Regis Bali Resort disebut sebagai salah satu hotel yang nantinya menjadi tempat menginap Raja Arab. Seperti yang diketahui, kawasan wisata Nusa Dua Bali memiliki banyak hotel elit yang memiliki pengamanan cukup ketat. Letak hotel pun menawarkan pemandangan yang langsung menghadap ke pantai. Selain Masjid Istiqlal menjadi salah satu tempat yang akan dikunjungi Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Ya, berbagai persiapan pun terus dilakukan untuk menyambut kedatangan sang raja. Beberapa hari menjelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Masjid Istiqlal mempercantik diri untuk menyambut kedatangan sang raja. Salah satu persiapan yakni pembangunan lift khusus Raja Salman yang dikerjakan berdasarkan instruksi Istana Presiden. Lift yang berkapasitas 10 ton ini dibangun hanya dalam waktu 2 minggu. Rencananya Raja Salman akan berkunjung ke Masjid Istiqlal di hari kedua kunjungannya di Indonesia, yakni tanggal 2 Maret mendatang. Informasi sejak tanggal 19 Februari lalu sudah ada 4 pesawat kerajaan Arab Saudi yang mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, yaitu pesawat Boeing Freighter dan juga pesawat Boeing 747 seri 400. Kedatangan dari 2 jenis pesawat ini adalah untuk membawa barang-barang keperluan dari Raja Arab Saudi dan juga keluarganya selama berada di Jakarta dan juga Bali, termasuk membawa eskalator pribadi milik Raja Salman. Sedangkan untuk persiapan khusus lainnya, berdasarkan pantauan kami di terminal kedatangan Bandara Halim Perdana Kusuma, belum ada persiapan khusus secara fisik yang nampak dari pengamatan kami untuk menyambut kedatangan Raja Arab dan rombongannya pada tanggal 1 Maret mendatang. Silvia. Ya, lalu Balkis, apakah ada perubahan jadwal penerbangan komersil yang berada di Halim Perdana Kusuma sehubungan dengan kedatangan nantinya Raja Arab Saudi? Ya, kedatangan rombongan dari Kerajaan Arab Saudi di Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan pesawat yang berukuran besar tentunya akan berdampak pada jadwal penerbangan reguler yang ada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk saat ini kami masih berusaha mendapatkan informasi resmi dari pihak bandara, baik itu dari Angkasa Pura II ataupun dari Lanut TNI AU mengenai bagaimana pengaturan jadwal penerbangan komersil atau penerbangan reguler di Bandara Halim Perdana Kusuma saat nanti pesawat kerajaan tiba di bandara ini. Dan siang nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pihak bandara akan mengadakan konferensi pers mengenai persiapan ground handling dalam menangani kedatangan Raja Arab Saudi di Indonesia pada tanggal 1 hingga 9 Maret 2017 mendatang. Informasi yang kami dapatkan sejauh ini adalah saat pesawat rombongan kerajaan nanti tiba pada tanggal 1 Maret,
akan ada perubahan jadwal penerbangan reguler yang sudah diekspektasikan, yang dikhususkan untuk memberi kesempatan kepada tamu negara untuk landing di Bandara Halim Perdana Kusuma. Penundaan ini akan berlangsung selama 45 menit dengan rincian 30 menit sebelum landing dan juga 15 menit setelah landing. Penundaan ini juga nanti akan berlaku saat rombongan Kerajaan Arab Saudi kembali ke Arab Saudi dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Zilvia. Humaira Balkis melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bali menyiapkan berbagai fasilitas tambahan dalam menyambut kedatangan Raja Arab Saudi dan rombongannya ke Indonesia. Rencananya rombongan Raja Arab Saudi akan berlibur di Bali. Menurut Kepala Humas Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar, Bali, Awaludin, salah satu persiapan yang dilakukan adalah melengkapi ruang parkir pesawat berukuran besar milik Raja Arab Saudi. Selain itu, Bandara Ngurah Rai juga akan ditutup sementara selama 45 menit sebelum kedatangan rombongan Raja Arab. Menurut Awaludin, rombongan Raja Arab yang akan datang ke Bali untuk berwisata sebanyak 800 orang. Mereka akan berada di Bali mulai tanggal 4 hingga 9 Maret mendatang. Akan di parking ya di arah selatan untuk pesawat pendukung ya, itu ada beberapa pesawat, dan untuk saat ini yang direncanakan pesawat yang mengangkut Raja Arab akan ditempatkan di parkir B2. Presiden Pengamanan telah disiapkan mulai dari turun di Halim Perdana Kusuma. Ada 3 ring yang disiapkan. Ring pertama mulai dari lokasi parkir pesawat, yakni mulai dari parkir pesawat hingga gerbang keluar bandara. Dan ring kedua mulai dari area luar parameter bandara hingga ke ring ketiga di area Cawang. Dan nantinya di Jakarta, Raja Salman bin Abdul Aziz juga dijadwalkan akan mengunjungi DPR, gedung DPR untuk bertemu sejumlah anggota Dewan. Sumi. Ya Eko, lalu apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Raja Arab Saudi? Ada sejumlah poin yang nantinya akan dibahas antara Raja Salman bin Abdul Aziz dengan Presiden Joko Widodo, mulai dari investasi ekonomi sekaligus juga urusan TKI dan juga haji. Di bidang investasi, ini merupakan juga pembahasan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo pada September 2015 lalu, di mana pembahas mengenai investasi kilang minyak Aramco, yang mana Arab Saudi menginvestasikan dana sebesar 6 juta US dollar di Cilacap, Jawa Tengah. Dan sekaligus juga dalam pembahasan kuota haji dan juga tenaga kerja Indonesia, nantinya juga dibahas mengenai bagaimana tindak lanjut. Kita tahu jika memang Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, dan kuota haji Indonesia pada tahun ini saja baru saja ditambah sebesar 10.000 jemaah. Dan ini merupakan salah satu langkah maju dikarenakan bisa mengurangi daftar tunggu untuk masyarakat Indonesia yang ingin berhaji. Dan pembahasan ini nanti juga akan dibahas dalam pertemuan ini. Selain juga ada poin-poin lainnya, mulai dari pertukaran tenaga ahli, sekaligus juga promosi Islam moderat dan juga pertukaran ulama, kemudian juga peningkatan frekuensi penerbangan dan juga kerjasama kesehatan, sekaligus juga kerjasama seni dan juga budaya, sekaligus juga investasi lainnya yang bernilai kurang lebih 1 miliar US dollar. Dan kunjungan ini bisa dikatakan sebagai kunjungan yang bersejarah. Setelah 47 tahun Raja Arab Saudi tidak mengunjungi Indonesia, terakhir pada tahun 1970, baru tahun ini pada pemerintahan Jokowi JK, Raja Arab Saudi kembali mengunjungi Indonesia. Dan tidak tanggung-tanggung 1.000 delegasi, 1.500 delegasi kurang lebih, diantaranya terdapat 10 menteri dan juga 25 pangeran diboyong ke Indonesia untuk melakukan kunjungan kenegaraan ini. Dan kita melihat bagaimana kunjungan kerjasama antara dua negara, dan 2 tahun terakhir kurang lebih ada antara hubungan Indonesia dan juga Arab Saudi mengalami peningkatan kerjasama ekonomi, sekaligus juga dengan diversifikasi kerjasama. Dan tidak hanya urusan haji saja, ini juga terlihat dari urusan ekonomi, perdagangan, dan juga investasi energi dan juga instruksi. Kemudian juga dalam pembahasan masalah
urusan agama, juga dibahas mengenai urusan Islam dan juga wakaf, sekaligus juga dengan promosi Islam moderat dan juga pertukaran para ulama. Kita lihat saja bagaimana hasil kunjungan dari Raja Salman bin Abdul Aziz ke Indonesia ini tidak hanya melulu urusan haji atau TKI, tapi juga melihat Indonesia sebagai daerah investasi dan juga urusan ekonomi dan juga bisa disegani di Asia Tenggara. Balik ke Anda, Sumi. Ya baik, terima kasih Eko Prima untuk informasinya dari ke Istana